Kartini berdarah. Dan perkenalkan, nama saya Sender. Nama saya Adi. Nama saya William. Nama saya Brian. Saya Adi sebagai Malvin. Saya Sender sebagai Resnaga. Saya William sebagai narator kedua dan juga operator. Saya Brian sebagai narator. Saya Idol. Saya Kezia sebagai Kartika. Saya Farana sebagai Lena. Saya Jessica sebagai Kartini. Saya Nabila sebagai Friska. Saya Jill sebagai Wendy. Saya Angel sebagai Bu Satika. Kita dari Kartini Berdarah, selamat menyaksikan. Semangat. Ya, direkam. Masuk itu. Pas itu. Di antara lipatan waktu ada seorang gadis yang hidup di dua zaman sekaligus. Di zaman sekarang yang ramai namun sepi, dan di zaman silam yang sunyi namun bermakna. Ia bernama Kartika, lahir pada tanggal yang sama dengan seorang wanita abdi yang memperjuangkan hak-hak kaumnya lewat bisikan surat-surat. Dan ketika jiwa yang rindu bertemu jiwa yang lelah, dan ketika jiwa yang rindu bertemu jiwa yang lelah, seperti cermin tua yang tidak lagi memantulkan wajah yang bukan milik kita sendiri, batas antara nyata dan bayangan pun akan menjadi kamu. Ini adalah kisah tentang cinta yang salah arah, tentang emansipasi yang disalahartikan, dan tentang kesunyian yang terlalu lama dipendam hingga meledak menjadi darah. Saksikanlah Kartini Berdarah. Kartika, buka pintunya. Ini masih sore. Masa kamu udah tidur sih? Ya, masih malam. Astaga, sesore ini masa kamu udah pakai piyama sih? Bisa nggak sih kalau kamu tuh jangan malas-malasan aja? Ma, tapi kita tuh sudah baca buku, bukan sedang tidur. Ya udah terserah kamu aja lah. Kamu pasti lagi baca buku cerita kan? Itu tuh sama aja sama tidur. Pak, coba bawa masuk ke sini cerminnya. Taruh di sini aja deh. Asik. Oh iya, ini mama beliin cermin buat kamu. Kamu pasti suka deh. Ini tuh asli dari Jepara. Ini buat apa? Hah, emang kenapa? Kamu gak suka sama cerminnya? Gak suka sih. Tika rasa cermin itu terlalu besar untuk kamar Tika. Oh iya, Tika sedang baca buku era Kartini loh, Ma. Mama mau baca nggak? Tika, stop deh baca buku kayak gitu. Kamu tuh bukan pesantren buat mengenal jasa Kartini. Tapi coba deh manfaatin jasanya. Coba, mana prestasi yang bisa kamu kasih buat mama? Aduh, mendingan sekarang kamu kerjain PR kamu sama belajar yang rajin. Harusnya kamu itu bersyukur, soalnya emansipasi ini menjadikan kamu pelajar sampai saat ini. Iya. Jadi, Mama benar nggak mau baca ini? Ya udah nanti mama baca deh, tapi tunggu mama pulang dari dinas dari Bandung 2 minggu ini dulu ya. Tapi kan, Mama baru pulang dari Semarang. Iya, mama itu mendadak ditugasin sama atasan buat datang ke proyek yang baru. Udah mama capek. Oh iya, cermin ini kamu jaga baik-baik ya. Kamu itu harus latihan buat berbicara di depan banyak orang. Maksud Mama? Soalnya bulan depan bakal ada acara dari proyek mama. Jadi mama pengen kamu datang. Mama mau kenalin kamu sama teman kolega mama. Aduh, Udah mama capek. Bye bye. deh.
Vin, piket lah. Lu udah gak pernah piket lagi. Cepetan lah, piket. Res, udah, biar aku aja. Kartika, kenapa kamu ngambil piketnya Mavin? Dia tuh nggak pernah piket loh. Kenapa? Terus, soalnya aku... Ya, itu... Karena dia kan emang seorang pembantu. Kasihan deh. Jagupan, culun, kacamata pembokat lagi. Nih, apa aja deh lo. Woi, kalian jangan sayang sama Kartika lah. Vin, piket lah. Kamu gak mau apa? Jadi Kartika yang ngerjain piket kamu. Lihat, ngapain nggak cocok gue nyapu? Itu mah tugas perempuan kan, POB aja. Udah lah, ngapain sih? Udah lah, udah. Jajan. Yuk, bye Kupan. Kartika, kamu kenapa sih mau ngambil tugas piketnya Mavin? Padahal biarin aja. Aduh, Res, kamu gak pernah denger apa? Cinta tuh butuh pengorbanan. Kamu balik dulu ya. Aku sudah berkorban nama untuk Kartika. Hanya saja kalau kita nggak tahu. Indah nian kau cermin, wahai benda antik dari Jepara. Kau mengingatkanku pada Ibu Kartini. Andaikan kau adalah penghubung masa lalu dan masa kini, pasti aku akan sangat bahagia. Andaikan Ibu Kartini kemari, pasti aku akan menceritakan semua kehadiranku, bukan menulis diary saja. Ada apa ini? Ma? Duh, kamu siapa? Kenallah. Ini ibumu. Kau siapa? Aku ini Kartini. Aku yang kau tulis di lembaran-lembaran harianmu. Aku juga yang kau rayakan setiap tanggal 21 April. Sama dengan hari lahirmu juga kan, Du? Kau Raden Ajeng Kartini. Bagaimana kau bisa kemari? Mengapa Iya. kau bisa tahu aku? Iya, aku Raden Ajeng Kartini. Namun, apalah arti sebuah status ningrat jika Raden Ajeng harus hidup di bawah penjara Sangkar Emas? Ibu, aku rindu sekali pada ibu. Duh, ibu juga rindu sekali padamu. Ingin benar hatiku bertemu dengan seorang gadis sepertimu. Gadis yang berani, gadis yang mandiri, gadis yang tangguh untuk diri sendiri. Tapi kamu berdiri untuk diri sendiri juga dan juga untuk bangsa. Ibu bangga sekali padamu, Du. Ibu, Kartika selalu membaca buku tentang ibu dan mengoleksi semua buku-buku ibu. Tapi Kartika selalu baca diam karena mama pasti membuang semua buku Kartika. Ya sudah, Du. Istirahatlah. Kamu pasti capek kan? Kamu enak sekali hidup di dunia yang kebebasan ini. Tidurlah, Du.
Iyalah, lu gak inget? Lu mabuk berat tuh. Sampai-sampai lu ngelawak banget. Terus baju lu ke muka-muka. Sumpah. Terus gimana sih reaksi cowok-cowok itu? Kayak mereka tuh makanya langsung hijau gitu loh ngeliat kamu kayak teler aja ya mereka. Iya, air liur mereka tuh tumpah-tumpah ke gelas koktel. Lu sini. Cepetan sini. Lewat banget sih. Niatnya ini pura-pura ya. Dari mana aja sih, Cooper? Dari perpustakaan. Ngomong tuh yang benar. Iya, nggak jadi gadis kepisu ya lu. Hah? Udah Cooper, siapa sih yang mau repot-repot lihat tuh? Apalagi lihat deh bawaannya. Coba ini dulu deh. Gak salah nih. Zaman gini. Kartini. Kita lihat deh. Ada Kartini sebuah biografi. Sama. Yo, what the hell? Habis gelap terbitlah terang. Emang kalian pernah dengar kayak gini? Yang aku tahu sih adanya habis gelap total, terbitlah tagihan PLN, lumayan listrik kali. Jangan dulu. Nggak usah deket-deket deh. Dengerin deh, ada kutipan yang menarik nih dari ibu kita tercinta. Hanya ada satu jalan terbuka bagi gadis bumi putra untuk menempuh hidup. Ialah kawin. Kawin? Jangan gini kawin. Emang lu siapa? Pura. Ya wah, panas aja lu jadi anak Cooper. Bacaan lu aja masih seputar zaman tempo dulu. Parah deh. Keren banget ya. Karena kita teman yang baik, gimana kalau kita bantu lu sembuh dari kekuperan? Ih, butuh baca buku kayak gini ya. Jangan. Nyibang buku ya lu ya? Udah guys, stop, hentikan. Please kalian ini ngapain sih? Ih, Bey, tapi dia rese. Kesel dari ulangan fisika kita nggak dicontekin, jadi merah kan nilai kita. Oh, ini nggak boleh contekan. Itu salah kalian sendiri nggak belajar. Bodoh-bodoh kalian. Udah, itu siapa sih dia? Udah ngapain kalian di sini sih? Tempat kumuh gitu dah ya. Ayo. Kok tadi ngapus? Pun pulang. Lu kamu res. Sini, duduk. Aku tadi habis berdoa. Kamu tadi habis apa? Apa yang terjadi? Aku ini habis minum isi sisa rawangsa kita, Ren. Lihat. Bagus kan? Ini tuh buku tentang ibu kita. Ibu kita? Siapa? Masa kamu nggak tahu sih? Raden Ajeng Kartini. Itu tuh ibu kita semua kan? Raden Ajeng Kartini. Iya. Kamu masa ini makin aneh. Kamu baik-baik saja kan? Aku baik-baik aja, Ren. Aku tuh masih inget belayannya. Lembut banget, tutur katanya juga. Aku masih kebayang sampai sekarang. Bukannya Kartini itu sudah tiada. Bagaimana kamu bisa rasain? Apa maksudmu? Beliau masih ada kok. Udahlah, kamu aja yang nggak ngerti. Duluan. Tidak. Hari udah sore, tapi Kartika belum juga pulang. Mana aja sih anak itu? Apa dia nggak tahu ya? Kalau hari ini keluarga Gana bakal datang ke sini buat makan malam. Ada yang jadi? Kartika masih ada.
dengerin mama deh. Kamu itu harus jatuh cinta sama laki-laki yang tepat. Mama tuh cuma gak mau kamu tuh jatuh cinta sama laki-laki yang brengsek kayak papa kamu. Ya. Udah deh, dengerin mama aja. Sekarang mendingan kamu mandi sama dandan yang cantik. Soalnya keluarga Gana bakalan datang kesini buat makan malam sama kita. Maksud mama? Lihat aja nanti. Itu keluarga calon baru kamu. Mama jahat banget. Anakku, ceritakanlah semuanya kepadaku. Kartika mau dijodohin sama mama. Kartika kan cinta sama Malvin. Cinta? Apa yang kau ketahui perkara cinta itu? Apa itu masih bisa disebut cinta? Jika kau sendiri tidak bisa melihat dunia, sudahlah. Aku ingin kau menjadi gadis yang mandiri, gadis yang sanggup untuk berdiri sendiri. Tapi Ibu, kenapa hidup Kartika sangat sengsara? Bahkan pria yang aku cintai menolak-nolakku setiap hari. Sedih kali, Lindu. Sudah ya, mending kau istirahat saja. Jangan pikirkan soal cinta itu. Geng guru. Udah siapa? Ya. Itu. Ngapain sih kesini ganggu orang pacaran aja? Maaf, aku nggak tahu ada kalian. Ah, nggak tahu apaan. Ini mah bilang aja. Ini apa? Tris, lu lihat deh. Ini seru. Hah? Lu cinta Malvin? Lu suka cowok gua? Ih, kapan? Gak tau diri banget sih. Wah. Lu suka gua? Gak cocok banget dong gak? Kaca dulu lah sebelum suka sama orang. Masa lu? Ini dia. Banyak banget nama gua di sini. Buang-buang kertas aja. Banyak banget, boy. Udah lah, tahu sih. Mending hapus atau bakar atau buang lah, apalah. Gak jelas. Siapa sih dia? Lah. Ya, Tinggalin lagi. itu kayak punggung merindukan bulan. Enggak, tapi ini tuh kayak langit dan bumi. Depan lagi. Bener mah kayak kutu sama pangeran. Ya, dasar gadis lugu. Ini aja. Baik, atau kiri. Oh, anakku yang malang. Aku tahu perbuatan keji yang mereka lakukan. Seperti Belanda menjajah anak pribumi. Namun, pantaskah saudara menjajah saudara sendiri? Tidak ada satupun yang boleh menyakiti Kartika. Mas Pandu, tidak usah berkata apa-apa.
iba hati melihat perempuan saat ini? Bagaimana ibu bisa tahu? Selama ini yang ibu perjuangkan itu sia-sia. Emansipasi yang telah mendarah daging telah disalahgunakan, Kak Tika. Ibu benar. Tahu begitu, ibu merasa sia-sia melihat perempuan macam sekarang. Mereka seperti tidak punya adat dan norma. Mereka berjalan ala kadar busananya. Dan emansipasi telah merusak mereka semua. Mereka telah meninggalkan keluarga mereka dan anak-anaknya. Apakah mereka pantas seperti itu? Ibu benar. Emansipasi merusak diskriminasi golongan kita. Padahal jasa ibu terlampau besar untuk Indonesia. Betul. Namun, sedihnya sekali hidup ini. Jika kutuangkan di lembaran, rasanya seperti tinta yang dituangkan ke lembaran putih itu. Namun, aku yakin di dalam tinta yang lebih pekat itu, kita masih memiliki asa. Dan kau akan pikul cita-cita selanjutnya, Nduk. Jangan sampai ternoda ya. Ibu, aku hanyalah gadis lugu, gadis culun yang tak bisa apa-apa. Sudah, Nduk. Biarkan saja mereka. Jangan sampai kau mengotori halaman-halaman ini. Betul. Keadilan yang lahir dari rasa marah, tidak mengenal hukum, hanya mengenal rasa. Mereka tidak tahu kata-kata yang mereka lempar dengan penuh candaan, dengan penuh tawa. Mereka tidak tahu bahwa itu berdampak telah menancap jauh lebih dalam daripada mereka bayangkan. Darah pertama telah tumpah. Dan kini cermin Jepara itu tidak lagi memantulkan sebuah bayangan. Hai Friska. Hai girl. Jadi gimana nih nanti malam kita jadi party lagi nggak? Jadi dong. Oh my gosh. BTW gue boleh nebeng lu nggak sih? Ayo aja. Iya. Nanti gue ke rumah lu dulu ya. Ya. Oke. BTW nanti dianterin sama pacar lu mana nih, Fris? Kayaknya yang aku lihat deh, soal gak mungkin sama Malvin. Tau gak sih tadi si Malvin itu nyebelin banget deh. Emang. Kenapa sih? Putus aja, cepet gak? Kenapa sih lu masih mau sama dia? Lagian dia tuh udah pendek, jelek, gak bisa nyetir, gak bisa nganterin kita kemana-mana lagi. BTW, gue mau ke salon dulu ya. Bye. Oke. Siapa? Siapa lu? The hell? Woi, jangan deket-deket, Pak. Jangan deket-deket. Kok pusing banget ya? Aduh Kartika, sekarang itu udah siang. Kenapa sih kamu tidur terus? Ngapain kayak gitu? Belajar kayak ngapain kayak gitu? Tapi ya udah, terserah kamu. Ya udah, kamu pergi kerja dulu ya. Bye bye. Kamu kenapa? Kok badan kamu panas banget? Kamu tuh pasti kecapean deh. Makanya jangan baca buku terus-terusan. Ya udah, kamu harus makan yang banyak ya.
depan rumah, oke? Mama capek deh. Mama juga bingung sama kamu. Kenapa sih akhir-akhir ini kamu tuh kayak kehilangan gairah hidup? Ya udah terserah kamu deh. Tapi mama nggak bisa nungguin kamu lama-lama. Mama tuh ada meeting hari di kantor. Tapi kalau ada apa-apa jangan lupa kabarin mama ya. Ya udah, sampai jumpa nanti malam sayang. Siapa lu? Jangan-jangan itu yang ngomong kamu lagi di mana ya? Ya mana gue tahu. Jawab. Lu tuli ya? Sebentar, gue aja dulu. Jangan Takut. Iya, begini aja lo takut lo. Lo nggak ingat, gue tuh black belt. Gak udah lu dari sini aja deh. Dah. Ibu dari mana saja? Ibu keren loh, Pak. Gak apa-apa kok. Gimana badan kamu? Udah enakan? Udah sih, paling bentar lagi udah bisa sekolah kok. Mau ibu buatkan wedang jahe atau bubur? Nggak usah, Bu. Udah, ibu tidur aja. Tadi ibu bawa apa di sana? Oh, gak apa-apa kok. Udah, Apa ibu boleh tidur dekat dinding? boleh. Udah bisa mati. Tadi ibu kenapa terlihat seperti bawa jubah dan bawa pisau ya? Tapi tadi ditaruh di mana ya? Apa? Tadi ditaruh di mana ya? Mungkin perasaanku saja ah. Selama itu sahabat terbaik aku. Aku gak rela mereka kenapa-napa. Aku gak mau kehilangan mereka. Tenanglah, Fris. Rena masih aman kok, dia masih di rumah sakit. Udah nggak akan ke kamu, Bom. Lagian bubur itu mau apa sih? Aku takut kalau habis giliran aku yang dibunuh gimana? Gak akan. Udah dilindungi polisi, sekolah ini aman. Gak akan sampai ke kamu. Ketika kamu kemarin sakit apa? Oh, cuma demam doang. Itu anak siapa sih? Kok kayak gitu? Loh, ketika sekolah ini kena teror. Ada 2 kasus pembunuhan. Baru ini. Pembunuhan. Pembunuhan apa, Res? Pembunuhan itu jadi ada 2 teman kita yang ditusuk. Ya, Windy sama
Lena. Nah, terus diperkirakan juga pembunuhnya itu pelakunya dua-duanya sama. Ini telah meninggal loh. Terus Lena juga sekarang lagi di rumah sakit, kondisi lagi kritis. Terus ciri-ciri yang begini gimana? Terus polisi juga lagi ngelidikin kasus ini, masih belum ketemu hasilnya. Iya. Katanya sih pembunuhnya itu pakai jubah hitam, terus dia tuh bawa pisau atau pisau daging kalau nggak salah. Jubah hitam, lu pisau daging. Res, aku tahu pembunuhnya. Hah? Siapa? Kamu tahu? Pembunuhnya adalah Ibu Kartini. Hah? Bukan ini. Nah, aku harus pulang. Aku harus Ketika, tunggu. Nah, itu kira-kira ini kenapa sih jadi makin aneh? Ibu jujur aja sama aku. Ibu kan yang bunuh teman-teman aku. Hah? Apa sih, Nduk? Teman? Kan selama ini cuma ibu teman kamu. Enggak. Nih. Ini sama mana jubah hitam itu. Pasti ibu kan yang bunuh. Kamu siapa sih sebenarnya? Apa sih, Nduk? Aku ini Kartini loh. Kartini tidak mungkin membunuh. Kamu bukan Kartini. Iya. Aku adalah pembunuhnya. Dan target selanjutnya adalah Friska. Enggak. Kartini tuh gak mungkin ngebunuh. Kamu pergi aja kamu ke tempat asalmu. Sudahlah, aku ini melindungi apapun yang kamu benci. Kamu harusnya bersyukur ada aku. Enggak, pergi aja. Pergi kamu. Kembali ke tempat asalmu. Serah. Mau datang lagi. Kamu akan menyesal dulu. Api yang membersihkan api. Api juga yang akan membakar. Hai Friska. Ada apa? Nyala kau, Cooper. Aku sedang malas mengolok-olokmu. Aku akan memberikan sebuah hadiah yang paling benar. Hadiah. Hadiah apa? Kau mau membunuhku? Membunuh? Jadi kau sosok jubah hitam kemarin yang membunuh Windy? Iyalah. Sekarang giliranmu. Tidak! Mau apa sih? Aku mau kamu mati, Friska. Aku tidak pernah menyakitimu. Tidak pernah menyakitimu. Ah, buka pintunya, Katika. Aku. Diam. Buka pintu. Katika, kamu ngapain Katika? Jangan berani-berani mendekat ya. Katika, lepaskan pisaunya Katika. Kau ini Dia itu pantas mati, Resnaga. Katika, lepaskan Katika. Kau ini bukan pembunuh Katika. Kau ini bukan Kartini. Tolong. Katika. 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 Sadar Katika. Tapi Mama, saya tidak pernah tahu kalau kamu ini bukan yang benar. Poluan gak dibayar, woy. Katika, sadarlah Katika. Kau ini bukan pembunuh. Kau ini sahabat sejak kita kecil. Aku pembunuh, Res. Enggak. Katika, sadarlah Katika. Jadi yang membunuh ini itu aku. Aku tidak menyalahkanmu Katika. Katika, tenanglah Katika. Lebih baik aku yang mati, Res, daripada aku menyakiti kalian semua. Katika, jangan Katika. Katika. Katika.
Bangun Kartika, kamu masih belum mati kan? Tika bangun. Banyak yang berkata bahwa orang-orang yang paling baik seringkali memilih cara yang paling menyakitkan untuk melindungi orang yang paling mereka cintai. Kartika tidak ingin membunuh, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara untuk berhenti selain dengan untuk berhenti selamanya. Ingat, ini bukanlah kemenangan. Ini bukanlah kekalahan. Ini adalah akhir dari sebuah luka yang terlalu lama dibiarkan berjalan sendirian. Demikianlah kisah Kartini berdarah.